Jangan karena berdalih ini negara demokrasi lantas bisa dengan mudah kita menyerang kehormatan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, baru-baru ini jagat Twitter dihebohkan oleh ulah seorang netizen klasik pianda dengan akun @p40812. Entah tak tahu sebab musababnya pemilik akun ini tiba-tiba menyerang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang akrab disapa Mas Wali, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Ia bikin cuitan yang diduga syarat dengan muatan penghinaan dan pelecehan terhadap harga diri dan kehormatan Mas Wali yang terkesan ingin main-main dengan istrinya, Selvi Ananda. Akibat ulahnya yang dinilai miskin etika itu, pemilik akun tersebut dilaporkan ke Polresta Solo oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo. Seperti dilansir kompas.com 29 Mei 2023, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo, mengatakan bahwa pelaporan ini sebagai hasil diskusi internal oleh partainya. Menurutnya, cuitan seperti itu sangat tidak pantas, hal yang sangat brutal dan tidak ada nilai mendidiknya, tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Yogo juga mengaku belum berkoordinasi dengan Mas Wali karena pelaporan itu semata-mata merupakan bentuk kesadaran untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang seperti itu tidak terulang lagi, sekaligus biar menjadi perhatian atau warning bagi para netizen agar hati-hati di dalam bikin cuitan di platform media sosial. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di era digital seperti saat ini, setiap pemilik akun media sosial memang diberikan ruang kebebasan untuk berpendapat, bahkan juga mengkritik. Ini artinya media sosial sesungguhnya bisa dijadikan sebagai salah satu pilar demokrasi selain pers. Meski bebas berpendapat, sebisa mungkin tahan jari-jari kita untuk menekan tombol keypad di handphone kita yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, menghasut, melecehkan, menuduh orang lain tanpa bukti, mencemarkan nama baik seseorang atau pihak lain, apalagi memfitnah yang berujung kegaduhan. Dan risikonya tentu kita sendiri yang harus berurusan dengan hukum. Kalau kita lihat cuitan akun @p40812 ini sungguh bikin kita tersentak dan miris, bahkan juga geram. Pertama, ia menyapa Gibran Rakabuming Raka yang notabene juga menjadi pejabat publik sebagai wali kota Solo, bahkan juga seorang putra presiden, dengan sebutan Cil, yang saya kira ini kependekan dari bocil, bocah cilik. Yang kedua, akun ini juga menyinggol istri Mas Wali, Selvi Ananda. Jelas ini merupakan persoalan personal yang tidak jelas alasan dan maksudnya. Kalau toh ada apa yang disampaikan oleh pemilik akun ini berurusan dengan soal kepentingan umum, sekalipun itu ada kaitannya dengan tugas Mas Wali sebagai pejabat publik, tidak boleh dong dikait-kaitkan dengan persoalan personal, termasuk keluarga. Dan yang lebih bikin semua netizen geram, akun yang dinilai tak punya adab ini melontarkan ujaran yang syarat dengan muatan pelecehan seksual. Sungguh ini menurut saya juga benar-benar tidak bisa ditolerir. Jangan karena berdalih ini negara demokrasi lantas bisa dengan mudah kita menyerang kehormatan orang lain. Jangankan kepada seorang pejabat publik selevel Mas Wali yang juga anak seorang presiden, kepada sesama kita pun pantang untuk saling melecehkan atau menghina. Sangat beralasan kalau pemilik akun yang tak kenal adab ini dilaporkan ke polisi
untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang serupa tidak terulang lagi. Pertanyaan yang kemudian muncul, mampukah aparat kepolisian melacak dan menciduk pelaku pelecehan dan penghinaan dengan menggunakan akun palsu atau akun bodong misalnya? Kenapa tidak? Seperti dilansir Grid.id 11 Juni 2019, seorang profesional digital bernama Hilman Fajrian yang juga founder Arkademi.com pernah menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Hilman Fajrian, Polri bisa melacak pemilik akun palsu Facebook atau FB termasuk akun-akun media sosial yang lain karena telah bekerja sama dengan pengelola media sosial sebagai lembaga yang harus tunduk pada ketentuan proses penegakan hukum di negara tempat ia beroperasi. Jadi jangan dikira dengan menggunakan akun palsu atau bodong, mereka yang doyan dan hobi bikin gaduh di media sosial, lantas persembunyiannya tidak terlacak. Saya yakin pemilik akun yang telah menyerang kehormatan diri dan keluarga Mas Wali tidak lama lagi akan mewek dan minta ampun. Sungguh tidak sesuai, tidak sumbut ketika ia berkuar-kuar begitu lantang dan menghina orang lain seenaknya sendiri, tapi mendadak berubah jadi kecoa ketika harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi kesimpulan saya, sesungguhnya menyerang dan menghina orang lain itu sama saja dengan merendahkan kehormatan dan martabat kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.